نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 62. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid darain amin. Dan dihikayatkan atau dikisahkan daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i nama sidin Muhammad bin Idris, bahwa segala pekerjaan, segala gawian yang bersalahan, yang bersalah itu maksudnya yang bertentangan dengan Quran atau hadis atau qaul sahabat, perkataan sahabat, atau ijma' ulama, kesepakatan ulama, maka yaitu ngarannya bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat. Jadi ujar Imam Syafi'i, imam kita dalam fikih, apa aja gawian, apa aja pekerjaan itu bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis atau perkataan sahabat atau ijma ulama, maka pekerjaan atau gawian itu hukumnya bid'ah yang sesat, bid'ah yang dhalalah. Hendaklah kita jauhi, jangan digawi. Nah, kan kemarin secara garis besar bid'ah tuh terbagi kepada dua. Ada bid'ah nang baik, ada bid'ah nang kada baik. Bid'ah nang baik, contoh misalnya seperti mengadakan acara Maulid Nabi kan. Itu kan tidak ada digawe oleh Nabi di zaman Nabi. Cuman di dalam kita merayakan Maulid Nabi itu ada membaca Quran, kan bagus tuh. Kan kita disuruh membaca Quran, mendengarkan orang menyampaikan ilmu agama, bersalawat, silaturahmi, itu kan perkara-perkara yang bagus tuh, kada bertentangan dengan Quran, kada bertentangan dengan hadis. Apalagi membaca tentang riwayat Nabi, ya Allah, silaturahmi, menjamu tamu, bersedekah makanan kepada tamu, itu kan kada bertentangan dengan Quran, malah itu mengamalkan isi Quran, mengamalkan isi hadis Nabi. Berarti merayakan acara Maulid sebagaimana yang kita lakukan bila bulan Maulid, bulan Rabiul Awal atau bulan Rajab, itu bid'ah juga, tapi bid'ah nang baik, bid'ah nang baik. Nah, adapun bid'ah nang kada baik, bid'ah yang sesat, nang gawian itu bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, itu
jangan digawi itu. Bila menggawi itu berdosa. Namanya bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat. Dan kata Syekh Abu Syakur As-Salimi qaddasallahu sirrahu di dalam kitab Tamhid bahwa adalah bid'ah itu 5 perkara. Anunya nih, macamnya nih. Pertama ada ngarannya bid'ah pada zat Allah. Bid'ah pada zat Allah. Ini maksud di sinilah bid'ah nang sesat lah. Nang maksud nang 5 perkara ini bid'ah yang sesat. Ada ngarannya bid'ah pada zat Allah. Contohnya kayak apa, Jar? Contohnya pian itu seperti dikatakan atau ada orang yang mengatakan atau orang yang mengajarkan, ujarnya nih, zat Allah itu seperti matahari. Contoh, zat Allah Ta'ala itu berbentuk seperti matahari, seperti bulan. Nah, itu bid'ah pada zat Allah. Artinya Nabi Muhammad kada melajari kayak itu. Inya maulah pengajaran seperti itu, padahal zat Allah Ta'ala itu kada berupa, kada berbentuk, atau dipadahakannya zat Allah Ta'ala berbentuk, bertangan, bermuha misalnya. Nah itu bid'ah pada zat Allah, pada memadahkan zat Allah Ta'ala berbentuk. Nah itu sesat tuh. Kedua, ada ngarannya bid'ah pada kalam Allah. Contohnya seperti apa? Seperti ada misalnya aliran-aliran sesat yang mengatakan kalam Allah itu baharu. Nah, padahal kalam Allah Ta'ala qadim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzahan qaulin wa fi'lin wa niyati. Jadi kalam Allah Ta'ala itu qadim. Nah, dipadahakannya kalam Allah Ta'ala baharu. Waktu baharu itu kan asalnya kadada lalu ada. Nah, itu bila memadahkan kalam Allah qadim, kalam Allah Ta'ala baharu, nah itu bid'ah pada membicarakan kalam Allah. Ketiga, bid'ah pada sifat Allah. Maksudnya bid'ah yang sesat. Contohnya lah seperti misalnya dikatakannya sifat Allah itu punya kekurangan, padahal sifat Allah itu sempurna. Dipadahakannya sifat Allah Ta'ala punya kekurangan. Contoh misalnya sifat Allah Ta'ala kudrat, Allah Ta'ala kuasa. Nah, kuasanya Allah Ta'ala itu sempurna. Nah, bila memadahkan sifat kudrat Allah Ta'ala itu ada kekurangan, nah itu bid'ah. Ajarannya itu bid'ah pada memadahkan sifat Allah itu punya kekurangan. Atau dipadahakannya Allah Ta'ala zalim, padahal Allah Ta'ala itu adil. Sifat Allah Ta'ala itu adil, dipadahakannya Allah Ta'ala zalim, itu kan termasuk sifat dah. Nah itu bid'ah juga. Nah, keempat, ujar Syekh Abu Syakur nih, ada ngarannya bid'ah pada segala perbuatan hamba. Bid'ah pada segala perbuatan hamba. Kayak apa contohnya? Seperti lah contohnya, diyakininya perbuatan hamba itu dapat memberi bekas. Dipadahakannya gawian hamba itu, gawian manusia itu
punya kuasa. Gawian hamba itu bisa memberi mudarat, bisa memberi manfaat. Padahal dalam etiket kita Ahlussunnah wal Jamaah, hamba itu tidak ada daya dan tidak ada upaya. La haula wala quwata illa billah. Kita misalnya bergerak gitu, kita kada dibisi upaya dan daya nang manggarakakan kita itu semata-mata kudrat dan iradat Allah, perbuatan Allah Ta'ala. Kita kada dibisi apa-apa, kada kawaba apa-apa, lemah. Nah, bila ada orang memadahkan hamba itu punya kuasa, hamba itu gawiannya itu memberi bekas. Contoh misalnya dipadahkannya dokter itu bisa menyembuhkan. Nah, itu bid'ah itu. Etikat seperti itu. Nah, itu namanya bid'ah pada segala perbuatan hamba. Nah, ini memahami salah. Padahal gawian hamba itu kadang memberi bekas, kadang kau menyembuhkan, kadang kau memberi mudarat, kadang kau memberi manfaat. Nah, itu contoh bid'ah pada segala perbuatan hamba. Kelima, ada ngarannya bid'ah pada segala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tuh inya nih meyakini, contoh misalnya lah sahabat Nabi yang paling dekat lawan Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kita kan meyakini Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu sahabat Nabi, khalifah Rasulullah, pengganti Rasulullah. Habis itu orang yang beriman, bahkan awal orang yang masuk Islam Abu Bakar itu. Kemudian Sidin mati beriman, makam Sidin bersampingan dengan Rasulullah. Ada misalnya aliran-aliran yang mengatakan Abu Bakar itu kafir, Abu Bakar itu murtad. Nah, itu aliran bid'ah pada sahabat Rasulullah, pada memadahkan sahabat Rasulullah itu ada yang menyimpang, ada yang kafir, ada yang murtad. Nah, itu contoh bid'ah pada segala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bid'ah pada zat Allah sudah tadi kita jelaskan, seperti memadahkan Allah Ta'ala berbentuk. Dan pada af'al Allah, af'al itu segala perbuatan Allah. Contohnya misalnya dipadahkannya perbuatan Allah itu apa, kada 100% apa nang kudratnya bercampur lawan kudrat orang lain misalnya. Nah, dan pada kalam Allah, bid'ah pada kalam Allah, contohnya dipadahkannya tadi kalam Allah baharu. Dan pada segala sifat Allah, dipadahkannya sifat Allah Ta'ala punya kekurangan dengan tiada sebenarnya, artinya inya memadahkan salah. Kada benar ini kan salah. Salah dalam memadahkan zat Allah, af'al Allah, kalam Allah. Nah, maka yaitu kafir. Orang itu kafir. Bid'ah yang membawa kepada kekafiran. Memadahkan zat Allah berbentuk, memadahkan kalam Allah baharu, itu kafir. Memadahkan sifat Allah punya kekurangan, itu kafir. Bila orang kayak itu, sekali-kali tiada ikhtilaf segala ulama pada mengatakan dia kafir. Ulama sepakat, ada berbeda pendapat lagi, orang itu kafir sudah. Gurunya nama ajakan itu kafir, muridnya kafir juga, pengajiannya sesat, menyesatkan, harus dibubarkan pengajian seperti itu. Nah, cuman orang kayak itu jangan langsung dibunuh, suruh bertobat. Ada yang ini salah, ini menyebabkan kekafiran, ayo ubuhan pian syahadat bahasa Islam bahasa. Nah, itu merusak etikat bubuhan pian. Nah, kaita kadang langsung nang
ditembaki orangnya, ditimpasi kada, disuruh bertobat juga ya Allah. Nah kayak itu. Adapun bid'ah pada segala perbuatan hamba, ya jadi dipadahakannya apa, hamba itu punya kuasa. Nah bila memadahkan hamba itu punya kuasa, itu langsung kafir, kan. Bila memadahkan hamba itu bisa menolak mudarat, bisa menarik manfaat, itu langsung kafir orang itu. Itu bid'ah pada segala perbuatan hamba. Tapi kalau misalnya nih, inya mengatakan perbuatan hamba itu memberi bekas, tapi dengan sebab kekuatan yang Allah letakkan pada hamba itu belum kafir lagi, paling fasik. Amun orang tadi, contoh misalnya lah kayak ini, anggaplah dokter. Inya bila memadahkan dokter itu yang menyembuhkan, otomatis kafir. Ajaran seperti itu bid'ah yang sesat. Tapi kalau inya mengatakan apa, perbuatan dokter itu menyembuhkan, tapi menyembuhkan itu dengan sebab kekuatan yang Allah letakkan pada dokter itu, lalu sembuh pasiennya tuh, itu belum kafir lagi nih tuh, paling fasik aja, cuman salah juga etiket kayak itu. Pokoknya yang menyembuhkan Allah Ta'ala, yang mengenyangkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengenyangkan, menyembuhkan tak pakai sebab kah? Kada pakai sebab kah? Kawah aja. Cuman di dunia ini bila Tuhan memperbuat sesuatu tuh biasanya pakai sebab, Bang. Wa ja'alna likulli syai'in sababa, dan kami jadikan setiap sesuatu itu ada sebabnya. Contohnya misalnya kita masuk surga sebabnya karena beriman dan beramal saleh. Seandainya kita nih kada beriman, kada beramal saleh, kawai Tuhan memasukkan kita ke dalam surga tanpa sebab. Cuman Allah Ta'ala menjadikan sesuatu tuh ada sebabnya. Cuman kita jangan berpingkut lawan sebab. Jangan merasa aman dengan sebab. Kalau misalnya pas sudah tontong beriman beramal saleh lalu misalnya asa aman sudah, asa masuk surga, belum tentu. Nah jadi jangan berpingkut lawan sebab. Sebab itu, ikhtiar itu, usaha itu kita gawi, tapi hati kita jangan berpingkut lawan sebab. Kita berharap lawan Allah Ta'ala aja. Kita misalnya bisa penyakit, kita tahu dokter itu kalau menyembuhkan. Cuman kita disuruh Tuhan bawa obat, lalu kita datangi dokter, bawa obat, berperiksa, bersuntik kan. Hati kita meyakini yang menyembuhkan itu Allah. Cuman Tuhan menyuruh kita memakai sebab. Sebabnya kita tolak ke dokter. Imbah kita tuntung bawa obat itu terserah Tuhan lagi. Hendak Tuhan sembuhkan enggak terserah Tuhan Hendak Tuhan kada sembuhkan ya kada takajud kada kita kada sembuh. Kenapa? Karena dokter kada mau menyembuhkan juga, yang menyembuhkan itu Allah. Pas misalnya sembuh juga tuh imbah kita bawa obat, tetap kita meyakini yang menyembuhkan itu Allah, bukan sebab ini. Nah kayak itu etiket nang bujurnya. Belum ulangi. Adapun bid'ah pada segala perbuatan hamba atau pada segala sahabat Rasulullah, ya tadi memadahkan ada di antara sahabat Rasulullah nang diakui Rasulullah sudah itu masuk surga, sudah diberikan kabar gembira sudah masuk surga, seperti Abu Bakar Siddiq. Dibadahakannya Abu Bakar Siddiq kafir atau murtad. Maka apabila ada ia bersalahan atau bertentangan dengan firman Allah Ta'ala yang nyata atau hadis yang ittifaq, sepakat segala ulama pada sahnya atau ijma', maka bid'ah yang demikian itu mewajibkan atau menyebabkan kafir jua, sekali-kali tiada bersalah-salahan ulama.
Amun sudah ada tuh apa ayat Quran yang memadahkan, contohnya Abu Bakar itu adalah sahabat Rasulullah. Oh nggak ada hafal juga ayat Qurannya lah. Izuhuma fil ghar jam. Ketika keduanya di dalam gua aja disebutkan dalam Quran dah. Nah keduanya itu Rasulullah lawan sahabat sini Abu Bakar. Ketika Rasulullah mengatakan li sahibihi bagi sahabatnya la tahzan innallaha ma'ana aja. Janganlah engkau takut atau sedih wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Nah itu kan ayat Quran tuh. Jadi tafsirnya itu li sahibihi itu bagi sahabat Rasulullah. Tafsirnya Abu Bakar Siddiq. Nah Qurannya sudah menjelaskan bahwasanya sahabat Rasulullah Abu Bakar Siddiq itu sahabat Rasulullah. Bila ada yang mengatakan sahabat Abu Bakar itu bukan sahabat Rasul atau Abu Bakar itu murtad, nah itu kafir jua, sekali-kali tiada bersalah-salahan ulama. Nah. Dan jika ada bid'ah itu bersalahan dengan kias, bersalah itu bertentangan dengan kias atau hadis, tapi kias dan hadis itu yang tiada ittifaq segala ulama, artinya ulama ini kada sepakat, beda pendapat pada sahnya, atau ada pada hadis itu takwilan yang lain sekira-kira hasil syubhat itu kan kada jelas maknanya. Nah maka bid'ah yang demikian itu tiada mewajibkan kafir, kada sampai kafir pang, hanya jadi bid'ah sayi'ah jua, bid'ah yang jahat jua, maka yaitu maksiat. Tapi maksiat juga tuh hukumnya bid'ah sayi'ah tuh yang amat keji, amat jahat bahasa kitanya, wajiblah taubat daripadanya. Artinya lamun ulama tuh masih beda pendapat, itu kita misalnya apa menyalahi nang hadis itu, kias itu nang hadis atau kias itu masih beda-beda pendapat ulama. Jangan kita lah contohnya orang ya, kalau maka orang itu paling mengerja maksiat aja belum lagi kafir. Contohnya jalan tadi kayak ini, orang tuh meyakini dokter itu dapat menyembuhkan, tapi dengan sebab kekuatan yang Allah letakkan pada dokter itu. Nah orang yang meyakini itu kada kafir lagi, cuman maksiat. Salah juga etiket itu, tapi kada sampai martabat kafir. Cuman ini nyoba etiket itu dosa, bisa singgah juga di neraka itu. Nah cuman masalah kekal di neraka itu mungkin ada. Nah tapi kalau meyakini nang menyembuhkan itu dokter tanpa sebab apapun, nah itu kafir. Padahal yang menyembuhkan itu Allah. Nah itu. Terus hubaya itu perhatian. Hendaklah engkau ketahui, wajib nih tahu nih, wajib menuntut ilmu supaya tahu nih, hai talib, hai orang yang menuntut ilmu agama, bahwasanya pekerjaan atau gawian yang telah teradat itu sudah terbiasa sudah gawian itu dilakukan pada setengah itu sebahagian, ada sebaratan malah pada setengah negeri bawah awan, itu nomor satu di bawah negeri, bawah awan ya, bawah angin lah, pada setengah negeri bawah angin, negeri bawah angin Kepulauan Indonesia. Nah kalau guru lah mengartiakan negeri bawah angin itu ya Asia Tenggara. Asia Tenggara itu disebut dengan negeri bawah angin. Nah termasuk Indonesia deh, Indonesia, Malaysia itu Asia Tenggara ya Allah.
kayak Thailand, Filipina ya itulah bubuhan Asia nah. Itu negeri bawah angin ngarannya sebutannya bahari. Nah, itu napa nang orang-orang negeri termasuk Indonesia nih. Napa nang teradat terbiasa nang dilakukan oleh orang nang penduduknya tuh. Nah, coba perhatikan seperti gawiannya membuang pasilih. Oh, biar membuang pasilih. Itu membuang pasilih itu membuang sial. Pasilih itu sial debitnya. Nah, dan menyanggar nomor 2 di bawah, lihat apa itu menyanggar. Sanggar itu tempat sesajen. Bisa kalian melihat, jangankan di negeri kita nih ada orang malah sesajen yalah. Nah, menyanggar itu upacara meletakkan sesajen memuja roh leluhur ya. Amunnya orang nang non muslim kok orang lebih kayak bubuhan agama kaharingan mempersembahkan sesajen untuk para arwah leluhur ya. Itu kan Islam. Nih orang Islam mau empatan juan itu. Nah, kayak apa nih tuh? Nah, nih. Itu sudah teradat terbiasa. Bahkan bisa juga di daerah kita Kabupaten Banjarnya ada kayak itu. Nah, dan barang yang seumpamanya. Nah, itu apa aja datuk lampayan? Yaitu bid'ah pada perbuatan hamba yang bersalah itu bertentangan dengan Quran dan hadis Nabi dan qaul sahabat dan ijma' sekalian ulama. Maka yaitu bid'ah dhalalah, bid'ah sesat yang amat keji. Cuman belum kafir bang orangnya. Cuma gawian itu kemungkaran, kejahatan yang amat keji pulang. Sudah jahat, bid'ah dhalalah, keji pulang. Maulah sesajen dah. Kena ulun jelaskan kayak apalah. Nah, wajib atas orang yang mengerjakan dia segera taubat daripadanya. Jangan lagi maulah sesajen itu bertaubat, jangan lagi menggawin itu. Itu bid'ah yang sesat. Dan wajib atas segala raja-raja, anggaplah penguasa. Dan orang-orang besar itu menghilangkan dia, wajib membasmi itu nahi mungkar. Bila ada di kampung kita tuh ada keluarga kita magawiin itu tagur. Bila inya kada masih sudah urusannya, kewajiban kita menagur aja menyampaikan. Mun inya mengarasi sudah itu aja, kada mengalih. Kada ini kada boleh. Bola sesajen ini kada boleh. Ini adalah bid'ah yang sesat, hujat atau kelampaian. Nih, kan dajar. Ini orang bahari aja, datuk kelampaian itu kan orang bahari lah. Ini orang bahari itu yang ada nang bongol, ada nang alim. Nang alim aja, nang kita turutin itu. Contohnya datuk kelampaian, orang nang berilmu. Nang bahari nang bongol-bongol nih itu, mulai datu-datu bahari juga aja nang molah kakak ini ya. Itu datu-datu nang bongol juga aja diturutin itu. Nah, dan wajib atas segala raja-raja dan orang-orang besar menghilangkan dia. Kenapa wajib dihilangkan? Karena yang demikian itu maulah sesajen, alasannya nak bisa membuang sial di kampung lah itu. Nah, karena yang demikian itu daripada pekerjaan maksiat yang mengandung beberapa bagai macam daripada yang munkar. Artinya beberapa macam kemungkaran terkandung di nang menyanggar itu menyanggar bahasa bahari kan ya, malah sesajen membuang pasilih ya dalam kitab nih. Nah, itu ada beberapa macam kemungkaran. Dan tiap-tiap pekerjaan yang mungkar, arti mungkar itulah lebih hendak mendebit tiga al munkaru huwa ma fihi suhtullah. Al munkaru huwa ma fihi suhtullah. Arti mungkar, kemungkaran itu sesuatu yang di situ terkandung kemurkaan Allah. Bila kita menggawi sesuatu Allah murka, itu kemungkaran dong. Bila kita menggawi sesuatu Allah taala sarik, itu kemungkaran dong.
Lawannya mungkar tuh ma'ruf. Ma'ruf tuh kebaikan. Al-ma'rufu huwa ma fihi ridallah. Arti ma'ruf itu sesuatu yang di situ terkandung ridha Allah. Bila kita menggawi sesuatu, Tuhan ridha, ma'ruf tuh namanya. Kebaikan enggak namanya. Nah, dan tiap-tiap pekerjaan yang mungkar itu wajib menegahkan dia dan menghilangkan dia dengan suruh Allah Ta'ala dan Rasulnya di dalam beberapa nas itu dalil Quran dan hadis. Jadi bila kita melihat kemungkaran, wajib kita menegah kemungkaran, menghilangkan kemungkaran. Tuhan menyuruh, Rasulullah menyuruh dalam Quran dan dalam hadis. Nah kayak itu. Contoh lah, ini contoh ya bang. Contoh membuang pasilih, kan kata-katanya tadi membuang pasilih. Membuang pasilih itu ya membuang sial jadi kampung ya. Nah, contoh menyanggar itu kan di sini tadi membuat sesajen. Itu contohnya seperti seseorang misalnya lah, tak salah jawaban orang nih mungkin karena ilmu, inya berobat itu datang ke dukun. Seharusnya kan bila berobat itu datang ke dokter. Itu nah, jangan datang ke dukun atau kepada orang yang kisah bisa bata tambah. Nah, jadi ujar dukun itu, ikam bila hendak sembuh penyakit ikam nih jar. Ini sudah salah deh nih. Ulah wadai bubur habang, bubur putih, lalu andak di bawah berumahan. Itu namanya membuang pasilih atau membuat sesajen. Dimakan nggak ada juga. Nah, itu sudah salah itu. Bila kita garing, kenapa jangan batu tambah tuh kisah paranormal aja orang tuh atau dukun, walaupun penampilannya kayak kiai besorban juga kisahnya nih, mengatik tasbih juga, cuman itu ketahuan sudah tuh orang tuh dukun, berkedok ustad, menyuruhnya salah, membuang-buang harta. Ulah bubur habang, bubur putih ya, andak dibuncur-buncur rumah ikam tuh jar, ikam sembuhin aja. Nah itu salah sudah tuh. Nah makanya kita mengaji ini supaya tahu, supaya jangan tertipu dengan setan tuh ya bisa benar pintar benar menipu melewat dukun. Nah sama halnya lah dengan alasan menolak bala di kampung kah, atau supaya ampih penyakit kah, lalu bisa juga adakan sesajen. Misalnya di kampung tuh misalnya lah anggaplah misalnya kemarau kah kelelawasan, atau misalnya kerancakan banjir kah, lalu misalnya orang nang bungul juga nih mau keluarkan, wah sial kampung kita nih jar, ayo kita jar manun boy orang kampung, ayo kita jar membuang sial di kampung kita nih jar. Dengan apa? Kita mengumpulkan wadai 40 macam wadai. Sekalinya wadainya itu dibuang ke sungai, dilarutakan. Nah kada dimakan. Nah untuk siapa ya? Untuk orang gaib ya, untuk buaya kuning ya. Nah supaya apa? Supaya kampung kita jangan ada macam-macam terjadi bala. Itu jadatu kelampaian apa? Perbuatan haram, bid'ah yang kada boleh diikuti bila orang membawa gitu. Walaupun ujar orang itu napa? Ngini jar adat orang-orang tua kita bahari juga kayak ini jar. Orang tua bahari nang saksat kalau aja kita nang jahil. Orang Tuhan nang bahari nang bujur itu contohnya datu kelampaian gitu nang kita turuti, si dina melarang itu. Ada kalian pernah melihat melarutakan hintalu ke sungai? Iya nih tuh haram bid'ah, membuang-buang harta.
tertipu lawan syaitan anu jah datu bahari kayak itu kita kadang menggawi ya anu. Nah, kita kan sudah yakin tadi siapapun makhluk tidak dapat memudaratkan kita kecuali Allah. Takutan on buaya kuning jar suagara melihat buaya kuning. Nah itu dustainya aja nih tuh. Kita yakin makhluk itu kada kau memudaratkan amun kada izin Allah Subhanahu. Jangan takut. Yan takutan lo pina nang apakah karasukan ka apakah lalu menggawin itu. Nah itu sudah kenapa dayanya membuang ngapakah ke sungai, maka harta nih membuang-buang harta. Nah, atau seperti membuang catatan ulun nahin talo ke sungai atau mandak makanan berupa sesajen di bawah pohon apakah misalnya pohon ada aja pohon kasturi itu situ andak situ jar anu wadai nang 40 macam tadi dimakan nggak ada juga buburukan di situ. Cakap bawa ke masjid, bacakan dulu selamat kan, supaya minta keselamatan kepada Allah. Nah itu contoh misalnya kita itu jangan sampai tertipu oleh dukun misalnya, dukun itu nyanyi menyesatkan itu. Terus soal pertanyaan, berapa bagai macam munkar tuh ya kejahatan, kemungkaran yang terkandung di dalam pekerjaan atau gawian berbuang pasilih, kisah membuang sial deh, dan menyanggar tadi ya membuat sesajen deh, kisah mengolah bubur putih atau kopi manis, kopi pahit cuman kan diminum juga. Ya andak di bawah mana kan di bawah pelaminan kah? Misalnya tuh besi bapak juga mun kada ka itu jar kena jar pengantinnya kerasukan nih malam pertama lakinya tamuak-muak jar. Nah binianya kerasukan lakinya tamuak-muak. Nah itu jangan lagi mun kita yang sudah belajar nih di sini nah ujar datuk lampain jangan lagi digawin itu takutan ngopinan kita bisi aja surah Yasin, minta perlindungan kepada Allah, baca surah Yasin, baca ratib haddad, baca wiritan yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu nang kita gawi, insya Allah kada apa-apa tuh. Kita dijaga Allah, kalau kita dijaga Allah. Jangan takutan kita lawan nang itu. Nah, jadi ujar Sidin bertakun, Sidin juga menjawab berapa bagai macam nang terkandung kejahatan, kemungkaran apabila dibuat sesajen atau menyanggar tadi sesajen atau berbuang pasilih, bisa membuang sial. Jawab. Nah, adapun bagai macam mungkar, kemungkaran, kejahatan, dosa, maksiat yang terkandung di dalam pekerjaan itu amat banyak, jatuh kelampaian banyak. Nah, di antaranya pertama, setengah daripadanya, sebagian daripada kemungkaran, kejahatan apabila orang kisah mula sesajen tuh itu tabzir, bahasa Arab tabzir. Nah, apa arti tabzir? Namanya ya artinya membuang-buang harta dengan membelanjakan dia atau menggunakan dia harta pada pekerjaan yang diharamkan. Kan kita membuang harta itu kan mubazir tuh. Padahal kita begawi sakalnya kita buang harta sia-sia, mandak di bawah pohon kan, di bawah perumahan kan, dibuang ke sungai kan misalnya. Itu kan membuang-buang harta. Kemudian gawiannya haram pulang. Haram pula tuh gawiannya tuh bid'ah dolalah tadi. Nah itu tabzir. Bahasa kitanya tabzir tuh gawiannya lah, orangnya disebut mubazir. Mubazir tuh orangnya, kalau tabzir tuh gawiannya. Inilah arti tabzir. Dan orang yang membuang-buang harta dan membelanjakan dia pada pekerjaan yang demikian itu dinamai mubazir. Nah, mubazir itu orangnya. Kalau tabzir itu gawiannya, yaitu apa? Kita nih bisi harta, kita gunakan harta kita yang halal nih untuk gawian yang haram. Contohnya misalnya kita bisi harta yang halal nukar minum-minuman keras.
atau menggunakan harta kepada tabzir. Kita disebut mubazir namanya. Kita gunakan harta kita ini untuk menukar sesuatu yang haram atau menggawi yang haram. Termasuk yang haram apa? Membuat sesajen tuh kan harus pakai harta loh tuh. Maulah wadainya tuh pakai gelapong, lo nukar lo gelapongnya tuh. Nukar gulanya dan sebagainya. Sekalinya harus diendak di bawah pohon, ada dimakan, sekalinya dilarutkan ke sungai. Itu tabzir. Tabzir orangnya itu disebut dengan mubazir. Nah, maka adalah tabzir itu sesuatu munkar, artinya kemungkaran, kejahatan yang ditegahkan Allah Ta'ala melarang dan Rasulnya juga melarang di dalam beberapa nas Quran dan hadis, seperti firman Allah Ta'ala, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. Ujar Allah Ta'ala berfirman, artinya janganlah engkau wahai orang beriman nih mubazir, jangan berbuang-buang harta kepada yang haram. Dari karena segala mereka yang mubazir itu adalah mereka itu saudara segala syaitan jua. Bedang sanak lawan syaitan. Hakunlah kita dibadahkan bedang sanak lawan syaitan. Syaitan itu tempatnya di neraka. Kita misalnya bedang sanak lawan syaitan, kita di neraka juga lah. Nauzubillahi min zalik. Jadi jangan kita membuang-buang harta kepada sesuatu yang haram. Termasuk sini membuat sesajen-sesajen. Kita masuk kayak kulole uyuh-uyuh manurih. Nah halal manurih nih. Pekolehan haram malamnya menyawir beginian. Tuh, itu kan uyuh-uyuh harta nang halal nih gunakan nang haram. Itu mubazir. Bersedekah aja itu. Bersedekah tuh kan kayak itu. Tuh tempat kemungkaran. Bersedekah tuh kepada fakir miskin, ya Allah, kepada anak yatim. Menyawir ini itu apa? Ini tempatnya aja maksiat, joget-joget itu. Keluaran duit misalnya. Nah. Misalnya juga tuh contohnya aja ya Allah. Nah. Yakni jangan engkau belanjakan hartamu pada pekerjaan yang haram. Pokoknya bila kita nih bisi harta, kita gunakan haram tuh mubazir namanya. Dari karena bahwasanya segala mereka yang membelanjakan hartanya pada pekerjaan yang haram itu jadi saudara segala syaitan jua pada pihak terperdaya dengan perdayanya, pada pihak terperdaya itu ditipu, kawan ditipu syaitan, makanya dibadahkan badang sanak lawan syaitan dan bersama-sama dengan dia syaitan mengerjakan pekerjaan yang ditegah itu dilarang Allah Ta'ala dan Rasulnya. Hai sekalian saudara yang akil itu orang membakal. Ya kita nih di padang sini orang membakal, kita gunakan akal kita nih sebagaimana mestinya. Nah, dengarlah tegah Allah Ta'ala daripada mengerjakan tabzir akan orang yang mubazir, dan celak Allah Ta'ala akan orang yang mubazir. Sekira-kira disamakan Allah Ta'ala akan dia dengan segala syaitan yang sejahat-jahat makhluk. Syaitan itu kan sejahat makhluk. Bila kita nih mubazir, kita nih membuang-buang harta nang halal kita gunakan untuk nang haram, kita itu disamakan lawan syaitan, dibadahkan benar sanak lawan syaitan. Pada syaitan itu sejahat-jahat makhluk. Nah, hakunlah kita dibadahkan sejahat-jahat makhluk. Nah, kadah kunul kita. Nah, adakah patut tabzir itu dipermuliakan? Ada patut kelak dan dibesarkan, padahal Allah Ta'ala menegah dan mencela dia. Nah, artinya patutkah sesuatu yang mubazir itu digawi gitu nah? Apalagi dipermuliakan, dibesarkan. Mulah nang upacara apakah besar-besaran di kampung. Ya tadi kayak kisah mulah
nang mubazir itu deh. Ini catatan ulun ya Bang, di sinilah catatan ulun. Contoh jar mubazir, minta maaf lah, menyembelih kambing misalnya nih, kemudian dibuang kepalanya misalnya, di bawah mana kan misalnya, dengan alasan supaya ampih kampung tuh sial, mudi kayak dijadikan tumbal atau nah, menyembelih sapi kan di kampung, awaknya dia dimasak ya, makan sangapungan, cuman kepalanya diandak di manakah, di ujung, di tengah-tengah kampung kah? Kan kepalanya tuh padahal nyaman dimasak kita, yalah, kawat dimasak itu, cakalinya dibuang dengan alasan jadi tumbal supaya di kampung itu kada diganggu oleh makhluk gaib ya. Nah, itu salah sudah tak? Contoh aja Bang itu. Sama aja tuh membuang-buang harta juga, cuman lah ada aja ujar guru, seandainya supaya jangan mubazir itu lapas ayam ketiga ikong di situ. Jadi beras kuning ditimbang kalau tak, jadi ayam makannya, jadi kan mubazir. Amunnya nang membuang kayak itu aja, Allah sallallahu Muhammad salam ya, pengantin datang mah beras kuning ditimbang. Amunnya kada nang memakannya, membuang-buang harta juga tak, mubazir juga tak. Adakah lagi yo nang wah ini tuh kayak itu bahari Bang itu tahun wah inilah, mudahan jangan ada lagi lah. Seandainya ada juga tuh lapas saya ayam tiga ikong di situ supaya ayam tuh memakani beras kuning, jadi kan misalnya memberi makan ayam misalnya kita kada membuang-buang harta, tapi lamun kada ada ayamnya juga itu nah membuang-buang beras, sebiji beras itu dibuang itu mubazir. Nah jangan lagi tuh kita sudah tahu tak, kan kada mungkin beras kuning itu dipilihi dimasak kita buang, uyuh setahun hanya mengatam kan, uyuh orang bahuma itu setahun madang hanya dibuang-buang beras, walaupun seganggam tuh kan lebih sepiring disedekahkan kepada orang dapat pahala kita. Nah lamun hendak anu jua ayam tadi tiga ekong anak di situ supaya ayam tuh makan di beras tuh. Jadi kita kan membazir namanya. Nah itu yang pertama, bila membuat sesajen itu tuh mubazir, tabzir, membuang-buang harta, itu haram hukumnya. Bakawan bersahabat bedangsana kawan setan itu sejahat-jahat makhluk kedahakon kita. Kemudian yang kedua, kenapa dikatakan dalam mengolah sesajen atau membuang pasir tadi itu ada kemungkaran? Ini yang kedua nah. Kemungkarannya apa? Kedua, dan setengah daripada bagai macam kemungkaran, kejahatan, maksiat yang terkandung di dalam pekerjaan berbuang pasilih itu kisah membuang sial nih. Dan menyanggar itu ya apa, mengolah sesajen itu ittiba'us syayatin wa gururihim. Artinya apa? Artinya mengikuti segala syaitan dan perdayanya tipu daya syaitan. Bila kita hakun ngolah sesajen atau melarutakan apa ketika sungai itu kita mengikuti mengikuti yang perintah syaitan. Kita sudah ditipu syaitan. Syaitan. Maka mengikuti segala syaitan dengan menghasilkan barang permintaannya. Kan syaitan tuh meminta kita melewat dukun tadi, melewat orang yang kada pintar tadi di kampung menyaranakan kita boleh nang apa-apa misalnya nang sesajen itu kita mengikuti syaitan dengan kita menghasilkan permintaannya. Syaitan tuh meminta kayak itu melewat dukun tadi. Dan mengharap-harap yang dijanjikannya itu satu munkar yang amat keji yang ditegahkan Allah Ta'ala dan Rasulnya di dalam beberapa ayat Quran dan hadis. Ini menjanjikan tadi bila buan ikam yang menggawing ini di kampung ikam kada sial lagi dustainya. Itu setan itu penipu ahli benar dalam menipu daya, memprank. Setan itu
Sawat percaya juga bungul benar manusia itu. Bungulnya apa? Karena kada berilmu. Kenapa? Kada mengaji agama. Nah, makanya kita mengaji agama supaya kita tahu tipu daya setan kayak apa, di antaranya itu melewat dukun, itu melewat paranormal. Nah, jadi yang menyuruh membuang sial dengan cara membuat sesajen itu adalah syaitan. Yang syaitan itu tadi masuknya melewat dukun, melewat paranormal, yang ketujuh nang kisah bata tangguh. Nah, lewat nang tukang kisah bisa bata tambah. Oleh karena itulah Nabi kita sangat melarang umatnya ini mendatangi dukun. Dukun itu bersahabat atau menggunakan syaitan atau jin sebagai alat untuk menghasilkan tujuannya. Nah, makanya tadi kita bila garing itu datang ke dokter. Bila kita datang ke dukun, salah kita. Yang pertama salah dulu, yang kedua dapat ancaman dari Rasulullah. Ujar Rasulullah bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang datang ke dukun itu hukumnya fasik. Kemudian setelah inya datang ke dukun itu, ujar dukun ikam ini ikam harus bulah nang ini nah hendak dibawa berumahan nah, percaya inya itu nah, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh kafir ia dengan sesuatu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sesuatu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu Quran. Kafir dengan Quran. Datang ke dukun nih kisah hendak meminta saran, minta obati, dukun ini menyesatkan juga. Datangnya itu nah sudah fasik, berdosa dah. Apa bedanya begana di tempat itu lalu mendengarkan pesan-pesan saran-saran di dukun, inya percaya, hanya percaya belum lagi menggawi mula sesajen dah. Inya percaya itu sudah kafir dengan Al-Qur'an. Nah, jadi tak salah bila datang ke dukun itu. Maka apa ini kisah-kisah bisa pulang kisah menarawang tuh dah. Jadi ujar dukun nih. Ikam ini jar diperbuat orang ya. Kisah bekijem je dukunnya nih. Ikam ini diperbuat orang jadi ikam penyakit nih jar. Kisah tahu pada dustainya. Nah, betul pulang ujar dukun. Nah, nang menggawi ini jar kada jauh juga orangnya jar, orang parak aja jar pulang. Padahal lah la ya'lamul ghaiba illallah, tidak mengetahui sesuatu yang gaib kecuali Allah. Di mana tahunya si dukun tadi tentang sesuatu yang gaib? Sedangkan yang gaib itu Allah Ta'ala jangan tahu. Kan dustanya tuh percaya lawan itu. Nah, bungul benar orang itu. Kisah mengetahui yang gaib-gaib, padahal tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Di mana dukun ini tahunya? Maka mau dikaya pas pulang. Ini cocok logi namanya. Pina cocok. Nah, batu pulang kayak apa jar? Ustadz jar. Ini ustadz juga orangnya, bersorban juga padahal dukun. Amun bujur-bujur lah kita tuh hendak misalnya datang ke bujur-bujur orang berilmu, orang soleh, boleh kita datang ke situ dapat minta doakan. Amun orang tuh bujur-bujur orang soleh, orang berilmu ditakuni gitu nah, kayak apa yo ulun nih jar ini ulun ini nang penyakit nih kayak apa jar? Ada karena memperbuat pasti orang tuh pandit. Aku kada tahu juga aja jujur aja. Aku kada tahu juga ini ulun kada bisa menarawang tuh nang gaib tuh Allah Ta'ala jangan tahu. Paling ulun ini paling mendoakan aja, membacakan surah Fatihah, mendoakan karena kan Quran itu syifaun, penyembuh. Paling membacakan Fatihah, membacakan salawat, ditiup ke banyu. Nah, mudah-mudahan dengan pian meminum ini Allah Ta'ala sembuhkan. Tuh bujur orang kayak itu.
Biasanya orang soleh, orang alim kayak itu, tapi lamun bah pian ini digayu orang jar. Kada jauh nang menggawi ini orang parak jiwa jar. Maka bujur bilang, ulun pian bisa didatangi orang nih, orang jauh juga. Datang, tahu dari manakah orang tuh? Tahu ulun nih, mungkin bertakut-takut kan si kaum tuh bisa memberi banyu jar. Memberi banyu jar, memang menyembuhkan kada bisa juga, paling ini niup gitu aja. Datang pian. Bakesah dua laki bini anu warung sidini kada payu lagi jar. Kada payu lagi jar. Nah, mbak tuh makanya ditemukan botol di ganang anu nih di warung sidin nih. Jadi si itu menyangka sudah ada orang memperbuat kisahnya warung sidin anu di warung sidin itu disimbol lawan banyu tengkorak kan supaya kada anu lagi nih, kada payu lagi nih. Amun ulun nih contohnya dukun nih, nauzubillah min dzalik, contoh aja bang, bahaya ini perbuat orang kan salah lagi toh. Tapi lamun ulun nilain dukun, ulun jujur aja, belum tentu juga bu siapa tahu orang di situ singgah minum, kalau orang buang botolnya di situ, kada ada pian payo kada payo itu memang sudah takdir Tuhan. Pian misalnya berjualan payo, memang hari itu sudah takdir Tuhan. Pian berajaki, misalnya pian kada payo, memang takdir Tuhan. Pian kada berajaki, sabar ya pian. Kayak itu kalau kita nang bujurnya nih, jangan mau dahkan, bah pian diperbuat orang nih. Ya itu ada botol tuh banyu tengkorak tuh disimbolakan menurut penerawangan ulun nih. Wah, tuh dukun tuh bisa mencocok-cocokakan. Nah makanya kita hati-hati. Amun orang bujur-bujur alim, orang-orang saleh kada mau ke itu. Aku kada tahu nya masalah nama narawang itu bisa membaca-baca nasib orang itu bisa. Coba aku mendoakan dia lawan Allah Taala, mudah Allah Taala memudahkan urusan pian itu aja. Nah akhirnya kita sudah tahu tuh mana dukun, mana orang alim, mana orang saleh. Nah maka dukun ini bisa benar pulang tuh deh. Nah, nang memperbuat ikam tu aja kada orang jauh tapi orang parak jua ajar. Akhirnya apa? Nang orang nang ini lalu buruk sangka lawan tetangga. Siapa tahu tetangga tu je. Sako jar nang anu jar menyimbur warung kuning kada payu lagi jar. Han buruk sangka, belum tentu orang nah buruk sangka lawan kawan kah memperbuat padahal orang kada ada memperbuat. Maka ujar dukun ini pulang, amun ikam hendak sembuh penyakit ikam, atau misalnya amun ikam hendak payu warung ikam harus menyediakan hintalo ayam 7 biji misalnya. Kenapa kah hintalo ayam 7 biji ya, ayamnya harus warna kuning jar. Nang behintalo toh ayamnya harus warna kuning. Batu pulang jar, kopi pahit kopi manis sediakan juga, gula habang 5 tangkop, lakatan behinti sajipir jar, waluh sebiji, talang saparapat, bisa aja bang. Nah itu lain sudah tuh dukun gitu tak. Nah lalu andak jar di bawah warung pian jar misalnya, atau andak di bawah pohon kasturi ini tuh jar, itu pian akan sembuh penyakit jar. Maka pasti pulang kada insya Allah. Nah lalu orang tadi hakun menggawin itu. Lalu di andaknya di bawah rumahan kah dilarutakan ke sesuai saran dukun tadi. Lalu inya membuat sesajen, maulah menyanggar tadi. Itu adalah bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat. Lawan ujar Nabi banglah bersabda, siapa yang datang ke dukun atau paranormal atau nang bisa nang kisah batu tangguh itu inya betakun apakah? Makanya lah bahaya nih betakun teman tuan guru, orang alim, jangan betakun wan dukun. Betakun inya daripada hal sesuatu apakah misalnya. Nah, padahal inya kada percaya toh, padahal inya kada percaya nang disampaikan oleh dukun itu kada percaya, inya datang itu lah. Itu lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailah. Kada diterima sembahyangnya 40 hari 40 malam. Amun inya percaya bisa kafir. Ini datang ke wadah dukun nih, ke wadah apa? Di situ ya ada orang pintar aja. Itu bisa aja orang bertambah aja.
Padahal dukun datang ke situ, bertakun-takun dukun misalnya kayak apa ulun nih sulit benar kehidupan ini. Kita harus gini aja. Maka pokoknya menyesatkan tuh bang. Padahalnya kada percaya pandiran dukun tuh datangnya ke situ. Nah itu setelah itu 40 hari 40 malam sembahyangnya ini kada diterima Tuhan. Apa punya percaya lawan pandiran dukun? Lalu apakah lagi menggawi yang disarankan oleh dukun tadi? Jika mulai sesajid ini. Nah itu tidak bisa kafir dengan Al-Quran. Apakah lagi ujung-ujungnya lah pian harus mentransfer ke rekening ulun jangan uang mukanya jadi 5 juta aja. Nah lah ini sudah ini mencari keuntungan, mencari duit sekalinya, nah menipu sekalinya. Nah jadi dari dukun itulah syaitan itu menyampaikan pesan-pesannya, saran-sarannya, pendapat-pendapatnya. Ini insya Allah nanti kita sambung lah. Insya Allah kita sambung. Jadi dua dulu yang yang ada kemungkaran dalam bulah sesajen membuang. Yang pertama tadi mubazir itu bakawanan syaitan. Yang kedua tadi mengikuti gawian syaitan itu menipu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kita bertahlil lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu